tahapan itu kita cuman berhenti, nggak ada kerjaan gitu kan, tahunya masyarakat seperti itu. Semangat untuk menyuarakan suara demokrasi itu sendiri. Ini pekerja demokrasi Mas Bayu, bukan pekerja benar, pemilu gitu. benar. Jadi kan ada konflik, ada sengketa gitu. Jadi konflik itu kan pasti, yang namanya makhluk sosial itu kan pasti memiliki konflik. Ini secara umum dulu saya jelaskan begitu. Jadi dalam perkembangannya, kenapa sengketa ini masuk ke ruang Bawaslu itu sendiri. Jadi awalnya kan kita mediasi 2 hari lah, masing-masing pihak ini tidak ada kesepakatan ya. Hasilnya ketidaksepakatan di antara 2 pihak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bawaslu, sobat demokrasi, kembali di podcast Bawaslu Kabupaten Tegal. Ruang obrolan hangat dan kritis seputar pengawasan pemilu dan dinamika demokrasi di Indonesia. Bersama saya Bayu Kurnia, staf Bawaslu Kabupaten Tegal. Di episode kali ini kita akan membahas tema yang sangat penting namun belum banyak kita pahami publik, yaitu peran Bawaslu dalam penyelesaian sengketa pemilu dan tantangannya, khususnya di pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2024. Pemilu itu ajang kompetisi politik yang ketat. Di balik prosesnya yang demokratis, tentu bisa saja muncul konflik atau sengketa. Nah, disinilah Bawaslu hadir sebagai penengah. Bersama ini sudah hadir narasumber yang luar biasa yang akan mengupas tuntas tema ini, yaitu Bapak Ahmad Marzuki selaku anggota Bawaslu Kabupaten Tegal sekaligus koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa. Selamat siang Pak Marzuki. Selamat siang Mas Bayu. Hari ini sehat Pak? Alhamdulillah selalu sehat dan semangat gitu. Kesibukannya apa aja hari ini Pak? Kalau hari ini tadi ada pengarahan di rapat internal bersama teman-teman staf. Biasa rutinitas di hari Senin ada apel ya, apel pagi, kemudian ada rapat evaluasi dan juga perencanaan untuk 1 minggu ke depan begitu. Di minggu ke 3 bulan Juli. Kegiatan yang hari ini mungkin Pak, deadline kegiatan hari ini banyak sih. Salah satunya hari ini podcast gitu. Podcast penting kan untuk menyampaikan kepada halayak umum ya, masyarakat tentang kinerja-kinerja di Bawaslu itu sendiri. Salah satunya untuk kita publikasi ya Pak ya. Publikasi hasil kinerja. Hasil kinerja di Bawaslu, nggak setelah tahapan-tahapan itu kita cuman berhenti, nggak ada kerjaan gitu kan, tahunya masyarakat seperti itu. Enggak juga sih, makanya harus kita jawab gitu. Bahwa di luar tahapan Bawaslu masih banyak agenda kegiatan ya, meskipun di era yang sekarang ya lagi efisiensi, kita harus selalu semangat untuk menyuarakan suara demokrasi itu sendiri. Jadi sesuai arahan kemarin ya, ketika kehadiran beliau Bapak Totok itu kan, komisioner Bawaslu RI itu yang menyampaikan bahwa kita ini pekerja demokrasi Mas Bayu, bukan pekerja pemilu gitu. Kalau pekerja pemilu berarti habis itu selesai. Ya, demokrasi tetap berlanjut gitu. Demokrasi kan selama demokrasi di Indonesia masih berjalan, kita harus selalu ada gitu. Benar Pak. Jadi kita harus terus mengkampanyekan juga mengkampanyekan tentang nilai-nilai demokratis sendiri kepada masyarakat umum. Benar. Apa pentingnya kinerja Bawaslu di luar tahapan pemilu itu Pak? Wah, sangat penting Mas Bayu, karena itu terkait juga dengan tugas kewajiban ya. Di luar tahapan itu ada kewajiban dalam pengarsipan, arsip dokumen, kemudian khususnya dokumen-dokumen hasil pengawasan ya gitu Mas Bayu. Jadi ya di luar itu juga sosialisasi terhadap
masyarakat umum ya, khususnya di beberapa kelompok-kelompok masyarakat yang memang perlu disampaikan tentang demokrasi itu sendiri. Dan juga pengawasan partisipatif selalu kita tingkatkan itu Mas Boy, supaya sejatinya pengawas itu kan tidak hanya Bawaslu ya, ketika proses pemilu itu dilaksanakan, tapi masyarakat umum juga harus kita libatkan sebenarnya gitu, saling untuk sama-sama mengawasi kan, begitu Mas Boy. Kalau partisipatif sendiri juga banyak ya dari Bawaslu ke iya ya, kita harus melibatkan masyarakat umum secara luas lah. Baik Pak, kita mulai dasar dulu ya Pak ya. Sebenarnya itu sengketa pemilihan dan bagaimana peran Bawaslu dalam proses penyelesaiannya itu gimana? Sengketa itu sendiri kan sebenarnya fitrah manusia itu Mas. Fitrah manusia. Jadi kan ada konflik, ada sengketa gitu. Jadi konflik itu kan pasti, yang namanya makhluk sosial itu kan pasti memiliki konflik. Ini secara umum dulu saya jelaskan begitu. Jadi dalam perkembangannya kenapa sengketa ini masuk ke ruang Bawaslu itu sendiri. Jadi ada beberapa hal yang memang menjadi ruang lingkup daripada sengketa proses dalam pemilu ataupun pemilihan sebenarnya begitu Mas Bayu. Jadi sengketa ini sendiri menjadi ruang, nah kita sebut tadi ruang sunyi ya. Ruang sunyi, jarang orang yang memang belum paham tentang sengketa yang ada di Bawaslu itu sendiri. Jadi di sengketa proses ini sendiri ruang lingkupnya ada 3 dimensi ya. 3 dimensi. Jadi sebenarnya begini, secara kewenangan di Undang-Undang 7 ya, tentang pemilu itu sendiri kan tentang sengketa ya, ada sengketa, ada kemudian penanganan pelanggaran. Nah, sebenarnya munculnya dari situ, proses penanganan pelanggaran. Nah, dalam penanganan pelanggaran itu sendiri ada yang namanya pelanggaran administrasi, kemudian ada pelanggaran pidana, kemudian ada pelanggaran yang terkaitannya dengan kode etik penyelenggara pemilu sendiri. Lah itu kanal-kanalnya sendiri-sendiri begitu. Kemudian di samping pelanggaran itu sendiri ada yang namanya sengketa proses itu Mas Adi. Jadi lingkupnya tadi ada sengketa proses, ada pelanggaran pemilu, sengketa proses, kemudian sengketa hasil. Nah, ini supaya kita jelas dulu. Jadi ada di ruang mana yang sengketa proses itu sendiri. Jadi dari 3 ini, pertama sengketa pelanggaran pemilu, kemudian sengketa proses dan sengketa hasil pemilu atau pemilihan. Semua jenis sengketa harus diselesaikan di Bawaslu terlebih dahulu sebelum ke pengadilan gitu. Bagaimana proses? Kalau yang masuk di Bawaslu itu kan sengketa proses pemilu ya, sengketa proses pemilu atau pemilihan. Nah, ini secara umum ada 2 hal. Yang pertama sengketa proses antar peserta pemilu, kemudian sengketa proses antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu. Nah, itu. Jadi meskipun hasil putusan di sengketa proses pemilu bisa di tun kan ya, pada tun ya, di pada tun yang pertama itu. Bagaimana tahapan penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Bawaslu? Bisa diceritakan contoh sengketa yang pernah ditangani di Bawaslu di pemilihan sebelumnya ini, Pak? Kalau secara teknis penyelesaian sengketa proses ya, ini bicaranya apa dulu? Yang sengketa proses antara peserta atau peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu? Satu-satu dulu. Satu-satu ya, oke. Biar sahabat Bawaslu paham juga. Oke. Kalau yang pertama itu biasanya antar peserta pemilu ya. Antara peserta pemilu itu sengketa yang terjadi akibat ya konflik antar peserta. Ya contohnya misalkan ada baliho yang tertutupi oleh baliho pasangan calon atau peserta yang lain begitu. Itu antar peserta. Nah, secara teknis proses penyelesaiannya dilakukan dengan proses acara cepat, Mas. Acara cepat yang gimana itu, Mas?
usahakan 1 hari itu selesai, Oh, meskipun iya. di Perbawaslu 2 itu ada klausul boleh 3 hari ya, 3 hari. maksimal 3 hari, tapi diharuskan ya, lebih dikedepankan begitu ya, 1 hari itu selesai begitu. Dan di situ juga, jadi modelnya bukan kita nunggu ya, ada laporan misalkan nih, kalau sengketa antar peserta kan biasanya kita mandatkan juga ke teman-teman Panwascam. Jadi di badan ad hoc kita ada Panwascam Iya. yang punya mandat untuk menyelesaikan proses sengketa antar peserta itu. Nah. Nah, jadi ketika ada laporan masuk, datangi ke lokasi yang disengketakan, selesaikan di situ. Berarti boleh ya kalau di jajaran bawah kita, Boleh. di kecamatan boleh itu. Boleh ya, itu, tapi harus mandat ya. harus mandat itu. Nah, biasanya ketika selama ini kan salah satu apa yang kita lakukan ya, membuat surat mandat kepada Panwas ya, badan ad hoc kita untuk bisa menyelesaikan secara kewenangan. Jadi kita secara dasar hukum ada itu untuk menyelesaikan sengketa proses di antara peserta itu tadi. Yang kedua apa Pak? Yang Jadi kedua PSAP ya. Nah, yang tadi PSAP ya Mas, Ya. disebutnya PSAP, berarti apa, penyelesaian sengketa proses antar peserta pemilu. Nah, itu PSAP. Kemudian PSPP ya. PSPP ini sengketa proses antar peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu. Lah, dalam hal ini KPU ya, KPU. Itu sebagai dampak dikeluarkannya putusan KPU atau berita acara yang lain begitu Mas. Tapi di Kabupaten Tegal sendiri ada enggak Pak kemarin? Ada ya. ada. Berapa lama batasan waktu pemohon untuk penyelesaian sengketa pemilihan itu? Nah, ini kalau bicara waktu itu di Perbawaslu 2 tahun 2020 itu secara teknis diatur 3 hari kerja ya sejak diputuskannya putusan KPU itu sendiri. Misalkan kalau yang contoh di Kabupaten Tegal sendiri itu kemarin ada sengketa proses ketika pilkada ya. Jadi antara calon perseorangan dengan yang disengketakan yang dengan KPU ya, akibat berita acara hasil verifikasi administrasi perbaikan kedua. Terus gimana Pak hasilnya? Ya kan permohonan ini kemarin 3 hari ini sejak dikeluarkan. Nah, hari kerja ya, catatannya hari kerja Mas. Jadi kalau misalkan dalam 3 hari kerja ini belum secara kan prosesnya kita menerima permohonan, kemudian kita lakukan verifikasi dokumen, kemudian penelitian dokumen ya, penelitian dokumen apakah sudah lengkap atau belum. Apabila dinyatakan belum lengkap, pemohon masih diberikan waktu 3 hari lagi, 3 hari kerja untuk melengkapi dokumen permohonan gitu. Nah, kalau sudah lengkap, prosesnya ada dua proses juga Mas. Yang pertama dilakukan mediasi itu kita menjadi mediatornya, Bawaslu menjadi mediatornya gitu. Jadi itu waktunya 2 hari. 2 hari juga mediasi. Cuman kemarin kayak pas kita ada pemilu ya Pak ya, pemilihan Pemilihan. Independen itu kan juga agak banyak kayak sidang itu ya, kayak gitu ya. Nah itu kan jadi gini, awalnya kan kita mediasi 2 hari lah, masing-masing pihak ini tidak ada kesepakatan ya. Hasilnya ketidaksepakatan di antara 2 pihak, baik antara pemohon dan juga yang termohon begitu. Maka kalau hasil mediasinya adalah ketidaksepakatan, dilanjutkan dengan proses musyawarah terbuka namanya. Musyawarah terbuka. Pada permohonan pemohon disebut bahwa Bawaslu tidak mempunyai akses aplikasi Silon, Pak. Terus berapa pengaruhnya hal ini untuk lembaga Bawaslu dalam melakukan pengawasan? Kan kita nggak boleh akses aplikasi Silon itu, kira-kira gimana? Itu kan ada ya yang didalilkan bahwa Bawaslu tidak punya akses Silon. Sebenarnya itu kan urusan internal Bawaslu itu, Mas. Bahwa kami kemarin memang ya secara tidak langsung begini, kami kan melaksanakan pengawasan itu ya. Memang
batasan dan juga kewenangan kita terhadap akses silon ini sangat terbatas, betul, dan sangat terbatas. Jadi ya alhamdulillah kemarin sih koordinasi dengan teman-teman KPU sendiri sebenarnya sudah bisa ya melihat, tapi kan melihat ketika Hanya proses melihat. ya proses verifikasi administrasi perbaikan kedua itu kalau nggak salah kemarin itu kita laksanakan, kita kan juga menginstruksikan ya teman-teman ad hoc kita di bawah, karena kan dokumennya ribuan Mas, ada sekitar 87.000 sekian yang diverifikasi secara administratif. Kemudian di perbaikan ketua ada sekitar 47.000 dokumen yang diverifikasi. Sampai Dan itu kan tim verifikatornya dari KPU juga melibatkan jajaran di bawahnya, PPK dan juga PPS. Nah, alhasil kami koordinasi juga dengan teman-teman KPU. Pengawas ini ya diperbolehkan mendampingi di samping verifikator. Mendampingi. Ya, jadi kan karena akses kita di silon kan terbatas. Hanya bisa melihat kumulatifnya saja. Sementara yang namanya verifikasi administrasi dokumen itu kan harus melihat ya, harus melihat. Alhamdulillah kemarin teman-teman KPU mempersilahkan teman-teman pengawas duduk di samping verifikator oleh KPU, dari KPU gitu. Jadi melihat apakah betul ketika kan ada beberapa indikator ya yang memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat, belum memenuhi syarat ya gitu. Akhirnya teman-teman pengawas juga sebagian memang kemarin ya diperbolehkan untuk melihat prosesnya. Betul. Tapi kalau terjadi maaf nih kayak pelanggaran itu gimana? Kayak ya bisa saja gitu, bisa saja. Makanya kan dilakukan pengawasan seperti itu. Ya kita berusaha maksimal lah begitu. Untuk kalau bicara akun silonya memang ya kita enggak, kewenangan kita sangat terbatas. Hanya viewer melihat yang di akun miliki oleh Bawaslu itu ya untuk ini hanya viewer saja, tidak sampai bisa mengakses dokumen. Nggak bisa. Terus apa alasan pemohon menyampaikan permohonan sengketa proses kepada itu Bawaslu KPK? Itu kan kemarin ada banyak yang didalilkan ya. Yang pertama tentu tidak terima dengan hasil pleno ya, hasil verifikasi yang dilakukan oleh teman-teman KPU gitu. Ya kan memang sangat banyak Mas ditemukan dari hasil ini ya, PA itu ya. Yang tidak memenuhi syarat itu diantaranya data ganda itu memang kalau nggak salah sampai 17.000 dokumen ganda gitu, dinyatakan begitu. Kemudian ada yang disampaikan dokumennya tidak terbaca dan lain sebagainya lah, intinya begitu. Nah itu pemohon itu menyampaikan bahwa didalilkan ya KPU kurang transparan dan lain sebagainya lah begitu. Akhirnya datang ke Bawaslu menyampaikan permohonan untuk sengketa. Ya, permohonan sengketa proses gitu. Proses itu gimana Pak? Yang hasil dari pelaporan tersebut apa hasilnya Pak? Hasilnya itu kan kalau putusan ya hasil kajian dan juga dari pembuktian kan. Kalau di awal di proses mediasi ini, di mediasi atau musyawarah tertutup namanya, musyawarah tertutup ini kedua belah pihak masih kekeh pada pendapatnya masing-masing. Nah KPU juga merasa sudah benar bekerjanya. Kemudian pemohon juga menyatakan bahwa dokumen saya juga sudah valid begitu. Nah, akhirnya pada saat musyawarah terbuka ini kan di situ kan diberi kesempatan kepada dua belah pihak itu tadi, pemohon dan juga pemohon. Termohon ya. Pemohon dan termohon untuk membuktikan apa yang mereka dalilkan begitu. Bahasanya begitu ya. Nah, posisi Bawaslu sebagai majelis gitu, majelis. Jadi masing-masing pihak diberi kesempatan yang sama untuk membuktikan apa yang didalilkan. Nah, jadi yang paling vital pada situ sebenarnya adalah yang didalilkan kan terkait dengan dokumen yang dinyatakan tidak memenuhi syarat begitu. Nah, akhirnya dengan beberapa pertimbangan majelis waktu itu majelis karena ini perbedaan pendapat dan
antara dua belah pihak ini bisa disederhanakan persoalannya ketika menyandingkan. Menyandingkan ya. Jadi pemohon ini menyampaikan bahwa dokumen yang disampaikan kepada yang diverifikasi ini tidak valid dan berbeda dengan yang dokumen yang dimiliki oleh pemohon begitu. Kan dalilnya kurang lebih begitulah gitu. Iya. Akhirnya kita coba ya perintahkan bahasanya, sampaikan kepada pemohon dan juga termohon untuk coba yang pemohon, dokumen yang dimiliki pemohon mana gitu kan. Yang diupload di akun Silon, tetapi ya catatannya kan begitu, karena yang diverifikasi oleh KPU kan yang dokumen yang terupload di aplikasi Silon. Nah, KPU menyediakan, tapi pemohonnya waktu itu tidak bisa menyampaikan dokumen yang dia upload ini nggak ada waktu itu, nggak disampaikan ke kita gitu, ke majelis begitu. Cuman saya penasaran juga sama yang data ganda itu, maksudnya gimana Pak? Bisa sampai data ganda ini ribuan itu kan? Ya kan akhirnya kan pada saat itu ya di persidangan kita coba cek dari beberapa indikator yang tidak memenuhi syarat, misalkan ada data ganda. Nah, kemudian kita sampling. Coba kan di akun Silon ada yang namanya indikator ganda, TMS ganda, TMS tidak bisa terbaca dan lain sebagainya. Kita coba buka satu persatu pada saat itu juga di persidangan ya, di musyawarah terbuka itu. Nah, kita sampling dari ganda, misalkan kita ambil sampling 2 atau 3 kalau nggak salah. Nah, memang betul. Kita buka nama dari setiap kecamatan sampai desa, kita coba sampling. Nah, memang yang hasil verifikasi administrasi KPU itu betul. Udah betul. Misalkan nih, ini dokumen dinyatakan ganda tidak memenuhi syarat ganda misalnya. Nah, kita coba buka di situ. Benar tidak itu gandanya ada di mana saja. Ternyata memang kadang satu nama ada sekitar 3 atau 5 nama gitu loh. Nah, itu kan terhitungnya cuma 1, Mas. Iya. Nah, sementara yang ganda ini diakumulasikan hasil hampir sampai 17.000 itu. Nah, itu. Ya karena kan diupload terus mungkin. Mungkin ya kalau kita kan nggak tahu gitu. Jadi terjadi seperti itu ya. Iya, kemudian yang tidak terbaca juga akhirnya kita buka di situ kan di persidangan kan. Waktu itu memang KPU mendatangkan operatornya dari Jawa Tengah itu ya. Kemudian dibuka lah itu. Yang tidak bisa terbaca atau yang rusak dibuka. Memang ya ada dokumen tapi kita nggak bisa mengidentifikasi itu dokumen apa kayak gitu. Berarti sebenarnya emang lumayan rumit ya Pak dalam proses sengketa itu ya, kalau misalnya yang nggak rumit sebenarnya, nggak rumit sih sebenarnya. Ya tinggal kita kan melaksanakan tugas ya, Bismillah kayak gitu lah. Ini menarik ya Pak ya untuk pengetahuan dari sahabat-sahabat Bawaslu tentang sengketa. Nah itu kan tadi ini juga penting kita sampaikan gitu loh. Jadi sengketa ini kan sebagai ikhtiar dari mungkin bangsa Indonesia ini untuk bisa. Jadi kalau bahasa hukum kan, hukum ini untuk adanya kepastian hukum pertama itu, yang kedua keadilan, justice itu kan, keadilan hukum. Kemudian satunya apa kalau nggak salah ada 3 itu, kemanfaatan hukum kayak gitu, kemanfaatan hukum kayak gitu. Jadi salah satu ruang yang ada di Bawaslu sengketa ini kan salah satunya untuk bisa menjaga keadilan hukum itu sendiri. Artinya karena hak asasi kan, masyarakat sebagai tidak di alam demokrasi kan masyarakat berhak untuk dipilih dan memilih kan begitu. Nah, dengan adanya proses sengketa ini kita bisa memutuskan gitu, diputuskan apakah secara peraturan sudah betul atau tidak kan kayak gitu. Diuji di situ di proses musyawarah terbuka itu tadi. Karena dilihat juga ya Pak. Ya kan dibuka semuanya ya. Secara transparan. Musyawarah terbuka. Baik, sahabat Bawaslu, menarik ya dengan Pak Kodim Ahmad Marzuki, pengetahuannya luar biasa. Terima kasih banyak Pak Marzuki atas penjelasan yang sangat lengkap dan mencerahkan. Terakhir mungkin ada, nah ini maksud saya closing statement Pak dari Bapak, dipersilakan, bukan kata-kata hari ini ya. Gimana Pak? Closing statement. Ya hari ini tetap semangat, kita khususnya kami di Bawaslu juga
harus selalu semangat dalam melaksanakan tugas-tugas kelembagaan. Kemudian jangan sampai sebagai ini ya pekerja demokrasi, bukan pekerja pemilu. Jadi selalu isi ruang-ruang demokrasi di bangsa Indonesia ini dengan hal yang baik. Tentu untuk demokrasi lebih baik ke depannya. Sangat luar biasa ini Pak Kodip. Bagi Anda yang ingin tahu lebih lanjut mengenai pengawasan pemilu dan kerja-kerja Bawaslu lainnya, silakan kunjungi website resmi Bawaslu atau media sosial kami. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.